Kalau kau mau datang pada Yesus, kau sembuh. Corona kah, kau sembuh kalau datang pada Yesus. Baik, shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati ya kita sekalian dalam penguatan iman di tengah badai COVID-19. Kiranya Tuhan menolong kita di hari ini. Tuhan memberikan kita kekuatan. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di saat ini, di tengah badai COVID ini. Saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-45, yang berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Ayat 45. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di saat pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pemirsa GPKI TV yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam acara penguatan iman ini di tengah badai COVID-19, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul "Ketergerakan hati Yesus melenyapkan sakit penyakit". Sekali lagi, ketergerakan hati Yesus melenyapkan sakit penyakit. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pemirsa yang terkasih, ada seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Kalau kita baca dalam bagian ini, ya, orang yang sakit kusta. Kusta adalah suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan kecuali Allah mau menyembuhkan si kusta itu. Itu adalah kasih karunia Allah. Ayat yang ke-40 kita baca begini. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita lihat dalam bagian ini, ya, kusta adalah suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan kecuali Allah mau menyembuhkannya. Itu sebabnya saudara-saudara, orang kusta ini minta kepada Yesus, "Kalau kau mau, kasih sembuh saya." Ya, saudara-saudara, kusta ada yang menafsirkan hampir sama dengan AIDS, ya, sakit AIDS. Disembuhkan cuma karena kasih karunia. Satu, ketergerakan hati Allah oleh belas kasihan. Ayat 41a, ya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dua, Allah mengulurkan tangannya, ya, ayat 41b. Ketiga, Allah menjamah orang itu, ayat 41c. Keempat, perkataan penuh kuasa Allah,
aku mau disembuhkan. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maukah engkau sembuh seketika? Ayat 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kerinduan orang-orang yang berpenyakit, ya, kerinduan dari orang-orang yang berpenyakit adalah sembuh seketika. Ya, banyak orang ingin sembuh seketika. Firman Tuhan berkata, ya, aku mau menyembuhkan engkau seketika. Tetapi kalaupun Tuhan, ya, belum menjamah kita untuk disembuhkan, Tuhan mau mengajar, Tuhan mau kita sadar, Tuhan mau memberikan kita untuk mengerti akan Tuhan dalam mengikut Dia hari lepas hari. Kerinduan orang yang berpenyakit, tadi saya bilang bahwa mereka ingin sembuh seketika, sembuh segera, sembuh sekarang juga, jam ini juga, detik ini juga, disembuhkan oleh kuat kuasa Tuhan. Yang kedua, disembuhkan cuma karena ketaatan pada perkataan Yesus. Ayat 43 bilang begini, segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ya, kalau kita baca dalam bagian ini, kesembuhan terjadi tentu ada peringatan keras. Dalam ayat 44 dia bilang begini, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kalau kita lihat kesembuhan itu terjadi, tentu ada peringatan keras. Satu, jangan kau jadi sombong dan pamer itu kesembuhan, ya. Jangan kita menjadi sombong dan kita menggebu-gebu, dan pada akhirnya saudara-saudara kita terlihat bilang, Tuhan hanya ada di saya saja, orang lain tidak. Ya, saudara-saudara, sebab apa? Sebab kusta ini ada dalam peraturan hukum Taurat. Ya, Taurat pada saat itu, kusta ini ada dalam peraturan hukum Taurat. Yesus Tuhan, ya, belum mati di kayu salib waktu itu. Dia belum mati. Utamakan peraturan hukum Taurat dulu. Dalam Imamat pasal 13 dan atau di dalam lanjutkan ke Imamat 14. Ikut peraturan hukum Taurat karena Yesus belum mati di kayu salib waktu itu. Yang kedua, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Yesus, ya, taat pada hukum Taurat walau dia Tuhan. Walau dia Tuhan, dia taat kepada hukum Taurat. Kadangkala kita menjadi sombong, ya, atau makan puji dengan kesembuhan-kesembuhan yang belum teruji, ya, yang belum teruji. Kadangkala kita menjadi sombong dengan ini, yaitu kesembuhan yang belum teruji. Banyak kali orang disembuhkan, ya, mulai, ya, karena dia sendiri belum teruji, dia mulai kemana-mana, ya, saya ini sudah, akhirnya datang 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, saudara, akhirnya apa? Dia, ya, menjadi orang yang sombong. Banyak petobat-petobat baru menjadi sombong zaman ini. Bapak ibu saudara-saudara, pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, saya sembuh, tapi pamalas bertemu dengan pendeta. Ya, saya sembuh, tapi pamalas bertemu dengan pendeta, pamalas dinasehati, pamalas mendapat ajaran-ajaran firman, pamalas. Sekarang ini banyak orang bilang mengaku diri tim doa.
Saya tim doa bapak ini, saya tim doa ibu itu, saya tim doa dan lain sebagainya. Tapi saya tanya, pernah baca Alkitab kah belum? Bapak, Alkitab terlalu panjang, terlalu tebal, jadi ton terus baca sudah. Jadi ton dengar dari pendeta khotbah saja, cukup dari yang pendeta khotbah saja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa. Kita harus baca Alkitab. Alkitab ini adalah firman Allah. Ya, kita percaya, GPKI percaya, Alkitab ini adalah firman Allah untuk kita. Jadi setiap kata, ya, setiap titik koma yang ada dalam sini, kita percaya sebagai firman dari Allah untuk kita. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, ini dia ya. Saya sembuh, tapi pamalas bertemu dengan pendeta, pamalas baca Alkitab, pamalas datang ibadah, pamalas datang hari Minggu ke gereja. Contohnya seperti sekarang ya, gereja-gereja tutup, baru yang pemalas-pemalas itu yang sekarang mau masuk di gereja. Tak bisa, harus masuk gereja. Wow, kok salah? Yang rajin masuk gereja bilang, biar Pak Pendeta kita di rumah saja. Toh, orang yang pemalas masuk gereja dulu itu, ada satu hamba Tuhan bilang begini, Pak Jeffrey, sapu jemaat pernah masuk kok, tiba-tiba dia masuk. Dan Pak Pendeta, kenapa tutup gereja? Harus buka. Kita mau datang ke gereja. Oke, pendeta itu bilang, oke, saya buka. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dia sudah tidak ada. Dia sudah tidak masuk di gereja. Pak Pendeta tanya, dia di mana? Ada di rumah. Dia bilang, Pak Pendeta, macam di rumah boleh bagus. Padahal tidak, di rumah itu dan ini tidur. Hari Minggu tidur. Jadi saudara-saudara, aduh bahaya sekali. Bapak Ibu pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, ya, ini dia akibatnya. Ya, pamalas ibadah akhirnya juga pamalas ke gereja, ya, sibuk terlalu dan sibuk dengan kesibukan. Padahal Tuhan suka kasih sembuh dia. Kesembuhan yang dari Tuhan itu bukan saja penyakit disembuhkan, bukan. Ya, bukan saja kopu penyakit disembuhkan, kopu sifat-sifat harus disembuhkan. Jadi saudara-saudara, bukan saja penyakit, tapi Tuhan kalau kasih sembuh, penyakit sifat juga disembuhkan. Kembali lagi ya, kusta bisa kembali kepada kita lagi kembali. Sakit penyakit bisa kembali kepada kita lagi. Kalau kau menjadi sombong, ya, kita lihat. Perlihatkan dulu kepada imam, kepada pendeta, sebab mereka diberi hak oleh Allah untuk menilai kusta. Ini kusta kah bukan? Ya, kembali. Itu yang waktu Yesus sembuhkan, Yesus bilang begini, kembali ke imam-imam dulu. Perlihatkan tubuh kepada imam-imam. Yang kedua, persembahkanlah persembahan, sebab kau sembuh. Banyak orang disembuhkan dan lupa memberikan ucapan hormat, terima kasih, persembahan kepada Tuhan. Ini dia, ya, sesuai dengan yang Allah berikan dalam peraturan, ya, lewat Musa, Imamat pasal 14 ayat 4, ya, dan juga ayat yang ke-12, yaitu ikut peraturan Musa karena Yesus belum disalibkan waktu itu. Jadi, ya, mereka harus memberikan persembahan 2 ekor burung, ya, memberikan persembahan ini, persembahan itu sesuai dengan aturan hukum Taurat. Ketiga, buktikan kepada imam bahwa yang menyembuhkan itu Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Buktikan kepada imam yang menyembuhkan adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Pembuktian dengan peraturan hukum Taurat tidak perlu dikhawatirkan, ya. Yesus Kristus Tuhan sempurna menyembuhkan sakit penyakit saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sakit penyakit membuktikan kepada para imam-imam hukum Taurat, yaitu kebenaran mujizat kesembuhan dari Yesus. Ya, nilai kebenaran dari seseorang, ya, adalah di dalam batinnya,
bukan di luar, di dalam batin. Nilai kebenaran dari seseorang itu berhubungan dengan hal yang di dalam. Makanya Yesus selalu berbicara itu dari dalam dulu, ya. Sesuatu yang dari dalam Yesus mau. Maka Yesus bilang, aku mau. Walaupun tubuh seseorang mungkin sakit atau cacat, batin orang itu tidak berkurang nilainya di hadapan Allah. Ya, tidak berkurang nilainya di hadapan Allah. Dalam beberapa hal, kita semua orang-orang sakit kusta. Saudara-saudara pemirsa yang terkasih, mungkin engkau juga sedang mengalami sakit kusta karena kita telah rusak oleh buruknya dosa di dalam dunia ini. Saudara-saudara, dengan Yesus Kristus datang ke dalam dunia bagi kita, menjamah kita dan memberikan kita kesempatan untuk disembuhkan oleh Tuhan. Jangan kita khawatir dengan dunia ini. Mau terjadi apapun untuk dunia ini, itu sudah ada dalam janji-janji kebenaran firman Tuhan. Kita tidak usah takut dan khawatir. Itu sebabnya saudara-saudara, buktikan iman kita kepada Tuhan hari lepas hari. Yang ketiga, disembuhkan karena ayat 45 berbunyi demikian. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara-saudara yang terkasih, yang ketiga, disembuhkan karena orang banyak itu mau datang pada Yesus. Kalau kau mau datang pada Yesus, kau sembuh. Corona kah, COVID-19 ini kah, saudara-saudara, kau sembuh kalau datang pada Yesus. Ya, orang banyak itu mau mendengar Yesus. Yang kedua, dengar Yesus. Kalau kau dengar Yesus Kristus itu Tuhan, dengar Dia melalui janji-janjinya dalam Alkitab, kau sembuh. Yang ketiga, orang banyak itu apa? Alkitab bilang, orang banyak itu disembuhkan oleh Yesus. Ketergerakan hati Yesus terjadi dalam hidupmu bila engkau mau datang pada Yesus. Ketergerakan hati Yesus terjadi untuk saudara dan saya bila kita mau mendengar Yesus. Ketergerakan hati Yesus akan terjadi pada dirimu, pada diri kita, bila saudara-saudara kita yang datang pada Yesus, mendengar Yesus, dan memberikan jiwa kita sungguh-sungguh kepada Yesus, maka engkau sembuh. Tuhan kiranya memberikan kita kekuatan. Percaya, maka engkau sembuh. Karena Yesus hanya menantang kita, percayalah kepadaku. Barang siapa percaya kepada anak, ia memperoleh hidup. Walaupun ia sudah mati, dia akan hidup. Sekarang ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali, engkau didapati ada bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, bersama-sama dengan pemirsa televisi Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami bisa dikuatkan melalui media online ini, melalui media TV, sarana yang indah ini. Kami bersyukur karena kami bisa dikuatkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan kami damai dan sejahtera ketika mendengar firman, ketika melihat firman, ketika hati kami terpaut pada firman. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Di tengah-tengah COVID ini, kami tetap masih ada, kami tetap masih kuat, kami tetap masih bisa eksis, karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan jaga bangsa dan negara kami,
Tuhan jaga tanah Provinsi Papua, Papua Barat. Tuhan jaga kota kami, kota Manokwari. Tuhan jaga semua kami, gereja-gereja Tuhan. Tuhan jaga orang-orang percaya. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang ada dalam kesakitan di rumah sakit, yang kena serangan COVID, kami berdoa dalam nama Yesus, jadilah engkau disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Memberkati tim media Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. Tuhan menjamah pelayanan-pelayanan mereka dalam nama Yesus. Kami serahkan majelis umum atau sinode Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. Kami serahkan majelis daerah Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sampai ke Australia. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terpujilah namamu Tuhan, sertai kami percaya hamba-Mu telah berhenti berkata-kata dari firman-Mu, tapi firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih.